Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video ini saya akan membagikan sedikit informasi mengenai bidang-bidang artificial intelligence atau biasa dikenal dengan AI. Dan saya juga akan memberikan sedikit informasi mengenai Blazor Travel. Sebelum kita tahu tentang bidang-bidang artificial intelligence, kita harus tahu dulu apa itu artificial intelligence. Artificial intelligence merupakan suatu pengetahuan yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia, sehingga diharapkan komputer atau berupa suatu mesin dapat melakukan hal-hal yang apabila dikerjakan manusia memerlukan kecerdasan, seperti melakukan penalaran untuk mencapai suatu kesimpulan atau melakukan translasi dari suatu bahasa manusia ke bahasa manusia. Nah, yang berikutnya yaitu bidang-bidang artificial intelligence. Yang pertama, pengolahan bahasa alami. Pengolahan bahasa alami adalah bidang AI yang berurusan dengan pemahaman bahasa manusia seperti bahasa Inggris, Jepang, Indonesia, dan sebagainya. Kemajuan di bidang ini membuat komputer antara lain dapat melakukan penerjemahan dari satu bahasa manusia ke bahasa manusia lainnya. Sistran merupakan contoh program yang mampu melakukan penerjemahan antar bahasa manusia di lingkungan website. AltaVista menyediakan program serupa yang diberi nama Bubblefish Translation. Intellect merupakan contoh sistem permintaan berbahasa alami yang dapat digunakan untuk mengakses basis data. Yang kedua yaitu fisik komputer. Fisik komputer adalah suatu bidang AI yang berurusan dengan pengenalan terhadap suatu objek dan kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan. Konsep fisik komputer sangat sederhana. Komputer dilengkapi dengan kamera video, kamera penangkap gambar, dan pengolahnya menjadi isyarat-isyarat digital dan menempatkannya dalam memori. Selanjutnya, program AI akan melakukan analisis terhadap data gambar yang sudah ada dalam memori. Program inilah yang dapat mendeteksi keberadaan objek-objek. Program seperti ini biasanya menggunakan pengolahan citra, yaitu suatu bidang ilmu komputer yang berhubungan dengan pengolahan gambar untuk kepentingan seperti penjernihan gambar, pemerolehan tepi benda, dan pemampatan gambar. Yang ketiga yaitu pengenalan percakapan. Pengenalan percakapan adalah suatu proses yang memungkinkan komputer dapat mengenali suara. Teknologi seperti ini membuat khayalan tentang penyamun dalam kisah Alibaba yang membuka pintu gua dengan suara dapat diwujudkan. Penerapan pengenalan percakapan antara lain digunakan untuk melakukan pengetikan dokumen melalui suara dan untuk analisis suara dalam program pembelajaran bahasa asing, untuk menentukan pengucapan kata oleh seseorang sesuai dengan penutur asli atau tidak. Yang keempat yaitu robotika. Robot adalah peranti elektromekanik yang dapat diprogram untuk melakukan otomatis terhadap suatu tugas yang biasanya dilakukan manusia. Adapun robotika adalah studi yang berhubungan dengan pembuatan robot. Robot banyak digunakan dalam dunia industri, misalnya untuk melakukan pengelasan atau bahkan merakit mobil. Nah, ini adalah contoh robot lengan yang mempunyai 6 derajat kebebasan. Dengan sentuhan AI, robot dapat dibuat menjadi cerdas sehingga bisa melakukan pengambilan keputusan seperti halnya manusia. Robot seperti ini biasanya dilengkapi dengan kamera yang bertindak sebagai sensor mata. Salah satu contoh robot seperti ini yaitu RoboCup. Robot ini mampu bermain sepak bola. Pada tahun 2050, ditargetkan akan tercipta tim robot yang dapat mengalahkan tim sepak bola yang menjadi juara dunia. Nah, berikutnya yang kelima, yaitu sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem yang menurut keahlian seseorang dalam bidang tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sistem pakar adalah sistem yang menangani masalah-masalah kompleks dan nyata yang memerlukan interpretasi seorang pakar.
Menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan menggunakan model komputer yang memakai penalaran manusia, ahli, dan menghasilkan kesimpulan yang sama dengan kesimpulan yang akan dicapai manusia ahli jika menghadapi masalah-masalah yang sama. Kadangkala sistem pakar juga disebut sistem berbasis pengetahuan. Namun sebenarnya sistem pakar hanyalah salah satu macam sistem yang berbasis pengetahuan. Nah, yang berikutnya yaitu logika kabur. Logika kabur adalah suatu teknik yang digunakan untuk menangani ketidakpastian pada masalah-masalah yang memiliki banyak jawaban. Teknik ini pertama kali dikembangkan oleh Lotfi Azadeh pada tahun 1965. Banyak aktivitas manusia yang menggunakan pemikiran yang bersifat tidak pasti. Sebagai contoh adalah definisi usia muda, usia menengah, dan usia tua. Definisi tentang usia seperti ini sebenarnya bersifat relatif. Mungkin kita dengan mudah dapat mengatakan bahwa usia 80 adalah usia tua. Tetapi bagaimana halnya dengan usia 50? Apakah usia 50 tergolong sebagai usia tua atau usia menengah? Mungkin ada yang mengatakan usia 50 tergolong usia menengah, tetapi orang lain barangkali akan mengklasifikasikannya ke dalam usia tua. Persoalan seperti ini dapat ditangani dengan menggunakan logika kabur. Dalam hal ini, setiap klasifikasi usia memiliki fungsi keanggotaan tersendiri, sebagaimana contoh pada aplikasi logika kabur. Yang pertama, pengontrol kereta bawah tanah di Sendai, Jepang. Yang kedua, pengatur mekanisme autofokus pada kamera dan camcorder dan untuk menghilangkan gangguan karena tangan yang gemetar. Yang ketiga, sistem pengeraman mobil atau Nissan. Yang keempat, penghematan konsumsi daya listrik pada IC. Yang berikutnya, pemilihan saham. Yang berikutnya yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf terkadang disebut Artificial Neural Network atau ANN atau komputasi saraf, neural computing. Adalah suatu bidang AI yang meniru pola pemrosesan dalam otak manusia yang berbasiskan pada pengenalan pola. Dalam prakteknya, jaringan saraf tertentu saja tidak sekompleks yang terjadi dalam otak manusia. Otak manusia diperkirakan memiliki lebih dari 100 miliar sel otak yang dinamakan neuron yang berfungsi sebagai elemen pemrosesan. Setiap neuron memiliki kira-kira 1000 dendrit. Gambar ini adalah memperlihatkan keadaan dua buah sel dalam otak manusia. Nah, yang berikutnya algoritma genetika. Algoritma genetika adalah suatu pendekatan yang meniru kemampuan makhluk hidup dalam beradaptasi dengan lingkungan sehingga berbentuk proses evolusi untuk mengatasi masalah yang lebih baik. Teknik ini berhasil digunakan untuk menyimulasikan evolusi biologi, geologi, dan ekosistem yang dalam dunia nyata memakan waktu jutaan tahun. Simulasi hanya dilakukan dalam beberapa menit. Algoritma genetika menggunakan aturan-aturan proses matematika yang dipakai untuk menentukan cara kombinasi dari komponen-komponen proses dibentuk. Ada 3 cara yang digunakan, yaitu mutasi, crossover, dan seleksi. Yang kesembilan yaitu sistem al-hibrida atau terkadang dinamakan sistem cerdas hibrida. Adalah sistem yang menggabungkan beberapa teknologi AI untuk memanfaatkan atau memadukan keunggulan masing-masing teknologi. Istilah seperti soft computing yang menggabungkan ANN, logika kabur, algoritma genetika, dan teknik AI konvensional merupakan contoh sistem AI hibrid. Neurofuzzy merupakan contoh lain yang menggabungkan pemakaian ANN dan logika kabur. Sistem yang terakhir disebutkan ini banyak digunakan oleh perusahaan Jepang seperti Matsuhita dan Sharp, antara lain diterapkan pada mesin cuci dan kulkas.
Nah, yang ke-10 yaitu agen cerdas. Agen cerdas kian populer seiring dengan perkembangan internet. Namun pengertian agen cerdas tidak harus selalu terkait dengan internet. Perlu diketahui bahwa berbagai nama lain yang juga menyatakan agen cerdas yaitu software, agen, wizard, Knowbot, dan softbot. Sebelum memahami makna agen cerdas, ada baiknya mengenai terlebih dahulu makna agen. Russell dan Norving mendefinisikan agen sebagai segala sesuatu yang dapat dipandang, menangkap lingkungannya melalui sensor, dan bertindak terhadap lingkungan melalui efektor. Sensor adalah bagian yang merangsang tindakan agen, sedangkan efektor adalah bagian yang digunakan oleh agen untuk melakukan tindakan. Jika dikaitkan dengan agen manusia yang dimaksud dengan sensor antara lain adalah mata dan telinga, sedangkan efektor antara lain berupa tangan, lengan, dan mulut. Pada agen berupa robot, kamera atau inframerah bertindak sebagai sensor dan motor berfungsi sebagai efektor. Nah, yang berikutnya saya akan membahas tentang leisure travel atau kebiasaan baru, perjalanan bisnis dan leisure secara bersamaan. Apa sih leisure? Leisure adalah gabungan dari kata business dan leisure yang secara harfiah bisa diartikan perjalanan bisnis atau pekerjaan yang dilakukan bersamaan dengan melakukan liburan. Bisa melakukan perjalanan bisnis adalah keuntungan kerja yang sangat dihargai oleh para karyawan saat ini. Riset yang dilakukan menghasilkan data bahwa sebanyak 30% dari karyawan akan rela menerima pekerjaan dengan gaji lebih rendah, namun jika pekerjaan itu memberi mereka kesempatan lebih banyak jalan-jalan. Leisure travel bisa menjadi salah satu kunci untuk mempertahankan pekerja milenial yang sering dianggap kurang loyal secara profesional. Melakukan leisure travel sembari berjalan-jalan menjadi kesenangan tersendiri bagi para milenial. Mungkin karena mereka jarang jalan-jalan, lantaran mereka memiliki keuangan yang terbatas untuk liburan, ditambah lagi belum berkeluarga. Nah, kira-kira tertarik buat ikut leisure travel? Bisa makin nyaman dan seru. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat memutuskan untuk leisure travel. Yang pertama, jika jatah menginap kantor terbatas, kamu bisa cari berbagai hotel yang lebih terjangkau. Dan yang paling penting adalah kamu harus memastikan kalau pekerjaan sudah selesai. Jadi selama liburan kamu gak perlu memikirkan lagi soal kerjaan. Tinggal nikmati saja jatah liburan kamu di sana. Ya teman-teman, itulah video singkat saya hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.